Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua aja nanti 13. Dan gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja dan selalu dalam kesehatan, amin. Oke guys, sekarang kita kembali ngevlog ya. Dan ini gua tadi habis nganterin istri dulu kerja di daerah Batu Jajar. Gua masih coba-coba ya. Kemarin gua upload itu di apa namanya, resolusi 1080. Aslinya nggak terlalu memuaskan, masih kurang menurut gue ya. Apalagi kalau misalkan di upload di YouTube ya, tambah-tambah burik anjir. Dan ini gue coba settingan di 4K dari kamera Bipro ya. Mudah-mudahan aja nggak terlalu burik lah hasilnya ya. Cuman nggak tahu kalau misalkan ini gue setting di 4K ini Bipro nih apa ya, kayak patah-patah gitu tapi nanti lah gue coba lihat hasilnya ya. Kalau misalkan emang hasilnya agak bagus nanti gue upload aja. Kalau misalkan agak apa ya namanya patah-patah juga ya, nanti gue liatin aja lah mungkin ya, gue upload ke YouTube. Dan gua belum sempet ini ya, belum sempet bikinin apa namanya kamera action cam gua yang ala-ala ini ya. Karena gua ini ya sesuai dengan yang kemarin gua upload, jadinya kan gua mau ini ya, mau bikin apa namanya yang ngeliatin kamera action cam gua ini yang ya lumayan lah untuk view-nya ya, agak lebar juga. Terus untuk hasilnya sih ya teman-teman bisa nilai sendiri lah gimana ya. Tapi kalau misalkan untuk hasil Bipro ini ya lumayan cukup baik juga sih kalau menurut gua ya. Tapi kalau misalkan dibandingin sama GoPro ya jangan ditanya lah, GoPro lebih wah gitu ya. Karena ini meskipun settingan 4K dia nggak 4K sepenuhnya sih kalau misalkan menurut gua ya. Lagi ini settingan di 30 fps jadi mungkin agak patah-patah juga. Udah ini gua udah pakai memori yang apa namanya? Ini yang ekstrim ya. SanDisk ekstrim ini. Gua pakai tapi tetap patah-patah Dan di Bipro ini gua pakai settingan exposure-nya -2. Jadi biar nggak terlalu cerah juga kalau misalkan terkena sinar matahari. Terus apalagi ya? Ya gua ini dulu aja lah ya, sedikit review tentang Bipro ini lah. Ini gua Bipro-nya yang biasa ya, yang Bipro Alpha Edition Mark II kalau nggak salah, yang WiFi yang belum ada mic-nya ini. Jadi mic-nya gua ya udah beli jadi sih ya. Kemudian tuh gua dapat di sekitaran harga 200 dulu sih. Jadi ini gua belinya udah kepasang mod mic, jadi gua nggak ngemod lagi. Lumayan lah kalau misalkan ngemod kalau misalkan ngemod kan kisaran harga 250 juga ya, pasang mic doang anjir. Mahal buat ya. Tapi kalau misalkan gua ini apa namanya, gua kan ngeditnya pakai ini ya, pakai KineMaster. Nah kalau misalkan gua setting di 4K ini apa ya, harus ke download dulu baru bisa ketampil gitu ya hasil videonya. Kalau misalkan enggak ya apa namanya, kayak ada pengkodean gitulah, sama nggak kayak teman-teman kalau misalkan pakai HP Bipro ini, kalau misalkan disetting di 4K dia ada pengkodean, jadi harus di apa namanya kayak semacam download dulu gitu. Terus
ya nanti ketampil gitu videonya ya. Beda kalau misalkan settingan di 1080 dia langsung plak gitu. Tumben nih pada orang gak macet ya. Biasanya macet parah di sini ya. Lancar segini masih hitungan anak. Aduh. Udah mati layarnya. Untuk hasil suaranya juga menurut gua gimana ya? Nggak ini sih, nggak responsif ya, agak ngerobok anjir. Jadi kayak yang nggak ke filter gitu suaranya. Udah mas suara gua panas gitu ya, jelek gitu suaranya, tambah nggak ke filter, tambah ya. Tapi nggak apa-apa lah, action cam pemula ini ya, segini juga ada lah. Gua pengen beli yang lebih bagus gitu, GoPro anjir harganya. Mending apa ya, mending buat beli HP gitu ya daripada beli action cam. Tapi nantilah kalau misalkan udah expert gitu ya, baru gua pindah ke GoPro anjay. Kota baru nih, Kota Baru Parahyangan. Nah di sini kalau misalkan apa ya, yang nggak tahu jalan, muter-muter anjir. Kalau kesini kan dia balik lagi ya. Nah, kalau misalkan kesini dia jalur ke tembusnya ya tembus ke Cianjur gitu, Purwakarta gitu. Banyak orang yang nggak tahu di persimpangan itu, jadi ya kalau misalkan yang nggak tahu jadi gimana ya, bikin kagok gitu sama yang di belakang. Jadi entah mau belok ke kiri apa ke kanan gitu. Padahal tembusnya sama-sama aja sih ke sini, cuma diputerin doang. Jadi kalau misalkan apa ya, kalau siang tuh apalagi sore ya, jadi buat melerai kemacetan mungkin ya, anjay melerai. Ada yang berkelahi kemudian. Atau ini settingan di pagi hari, exposure 2 minus 2 ya, minus 2 ini nggak tahu nih hasilnya gimana. Tapi yang gua heranin ya, kalau misalkan gua upload ke YouTube, jadi gimana ya, agak gelap gitu. Gua setting di minus 1 cerah tuh yang kontrasnya. Tapi kalau misalkan dilihat di HP sih enak sih, bagus pas gitu ya. Tapi kalau misalkan pas gua upload di YouTube, anjir rasa gelap misalkan view, kalau ya menurut gua udah oke sih ya, view udah lebar gitu, udah enak lah, semua bisa ketangkap gitu objeknya anjay. Aing ngomongin objek. Jalur sini teh bahaya soalnya banyak mobil-mobil gede ya yang keluar masuk gitu, keluar masuk pabrik. Soalnya kan di sini banyak kan pabrik ya. Tuh, harus hati-hati. Lagi kalau misalkan nyelip mobil gede kayak gini anjir gila. Follower sieun yang bulan, kita kasih jalan dulu.
Oh ya, dan kemarin tuh gua sempat nyeting lensa ya. Jadi kan si lensanya tuh buram ya, jadi nggak jelas gitu. Dan kalau misalkan gua putar manual gitu ke lensanya buat ngefokusin objek gitu ya, biar cerah, biar jelas gitu, nggak mungkin kalau misalkan nggak pakai aplikasi ya. Dan di Bipro ini gua udah coba download beberapa aplikasi dari Bipro ya, yang sambung ke WiFi Action Cam. Dia nggak worth it download di Play Store mah. Jadi gimana ya, in connected aja weh, jadi nggak bisa nyambung gitu, nggak bisa pairing enggak sih ya, yang nggak bisa pairing, jadi langsung for close gitulah, keluar gitu aja. Nah, akhirnya gua coba nyari satu aplikasi yang gua kan punya SD Cam ya di rumah. Ya gua download aplikasi SD Cam ya, yang Orion dari Play Store. Ya tetap nggak bisa udah SD Cam Sport Cam ya, Sport Cam, terus Bipro ya yang inilah cam gitu, terus ya pokoknya gua download di ini nggak worth it lah, nggak bisa ya, nggak bisa kebuka. Akhirnya gua cari-cari, gua browsing aja, nyari nama aplikasinya Sportcam, cuman yang di mod ya. Jadi gue nyarinya nggak di Play Store. Kalau misalkan nyarinya di Play Store, dia nggak worth it lah, nggak bisa jalan ya. Gue nyarinya di Chrome gitu ya. Alhamdulillah bisa berjalan dan bisa dilihat hasilnya juga. Jadi untuk teman-teman ya, nantilah pokoknya gua bikinin videonya ya. Jadi untuk teman-teman yang semisal punya action cam selain GoPro gitu ya, kalau misalkan GoPro dia udah update terus mungkin ya aplikasinya ya, macam kayak SD Cam gitu, Kogan, terus Brika gitu. Untuk teman-teman yang pengen lihat hasilnya, nanti gua bikinin satu video ya. Jadi gua nanti bikin video action cam gua ini, terus bikinin satu video juga buat aplikasi ya, pendukung gitu ya, pendukung action camnya ya. Pokoknya nanti gua buatin lah. Oke guys, ini udah mau nyampe rumah. Dan mudah-mudahan aja nanti bisa bermanfaat gitu ya buat teman-teman yang anjir ini kenapa gua download aplikasi ini tapi nggak bisa pairing gitu ke action cam. Nanti gua bikinin lah tuh video gitu ya. Kita belok ke sini. Udah mau nyampe rumah. Oke guys, dan mungkin video untuk sekarang cukup sekian dulu aja ya. Jangan lupa dukungannya buat teman-teman, biar gua semangat gitu ya kontennya. Jangan lupa di subscribe, ditonton sampai habis. Gua juga masih ngejar jam tayang subscriber juga.
terus jadi komen lah gitu ya. Dan mungkin sekian dulu aja videonya. Terima kasih yang udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.